Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat kan? Tetap semangat. Pada pembelajaran kita hari ini, Bu Ika ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data pada bab statistika. Kemarin kita sudah bicara tentang apa itu statistik, statistika, kegunaan statistika. Kemudian kita menggambarkan grafik pada diagram fungsi, kemudian berupa tabel dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan data dari sampel yang diambil yang selanjutnya mewakili populasinya. Ukuran pemusatan data meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama mean atau rata-rata hitung, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Nanti kita akan bicarakan satu persatu dari ketiga model ukuran pemusatan data ini. Oke, siap ya? Mulai yang pertama, kita akan mempelajari tentang mean. Mean itu apa toh? Yang biasa kita dengarkan di setiap hari. Mean itu adalah rata-rata, gitu ya. Betul, mean itu rata-rata hitung. Apa itu rata-rata hitung? Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lambangnya X kecil, atasnya ada seret, ada topnya. Seperti ini. X ada topinya di atas. Boleh dibaca X bar, boleh. Min boleh, rata-rata hitung juga boleh. Seperti itu. Ini lambangnya. Oke, kita lanjutkan. Rumusnya bagaimana min? Nanti kita bahasnya ada 2. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Kalau data tunggal X bar atau min sama dengan, jadi XX-nya angka-angkanya nanti ditambahkan semua dibagi dengan N. N itu jumlah angkanya ada berapa? Seperti itu. Ini adalah rumus data kelompok. Oke, untuk memperjelasnya, kita kasih contoh. Example nomor 1. Tentukan min dari data berikut. Misalkan Bika punya data 4, 6, 5, 7, 9, 5, 9, 7, dan 10. Bagaimana cara mencari minnya? Kita bisa menjumlahkan semuanya, datanya 4, 6. Jadi ditulis semua, ditambahkan semua, dibagi dengan 9. Seperti itu. Nanti dijumlahkan berapa, dicari jumlahnya berapa, kemudian dibagi 9. Hasilnya berapa? Itulah min, rata-ratanya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Oke, Bika lanjutkan. Untuk contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, inilah yang dimaksud dengan data kelompok. Jadi yang seperti tadi, angka-angka yang satuan seperti ini, itu data tunggal. Angkanya tunggal, persatuan. Sedangkan yang kedua, ini data kelompok. Bagaimana cara mencari min pada data kelompok? Jadi seperti ini mencarinya. Ini disuguhkan data, ada interval. Maaf nanti kalau anak-anak sekalian mengerjakan, jangan seperti ini ya, dengan penggaris ya, biar lebih jelas dan lurus ya. Oke. Ini ada interval 10 sampai 19, ini dan seterusnya. Kemarin apa ini namanya? Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas. Kemudian ini 10 sampai 19 itu apa yang kemarin? Panjang kelas ya. Masih ingat? Kemudian frekuensi, kemudian jumlah atau sigma. Kita jumlah dulu.
3, 7, 10, 11, 10 dan 9. Kalau dijumlah berapa? Oke, 40 ya. 40. Jumlah seluruhnya adalah 40. Untuk mencari min, kita boleh kalian menggambar lagi atau membuat kotak kembali boleh. Jika buat kotak untuk selanjutnya saja. Untuk mempermudah, nanti kalian bisa menggantinya. Jadi seperti ini. Nanti kita masih membutuhkan 2 kotak kembali kanan. Ini saya buat XI. Ini XI kali FI. Apa itu? XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah saya tulis di sini ya. Nanti bisa diganti di catatan. Nilai tengah. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Antara 10, kelas 1 misalnya ya, antara 10 sampai dengan 19 itu angka tengahnya berapa? Seperti itu. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus seperti ini. 10 ditambah 19 dibagi 2. Boleh. Seperti itu untuk pastinya. 10 ditambah 19 ada 29. Dibagi 2 adalah 14,5. Itu. Untuk statistik ini boleh menggunakan kalkulator, boleh. Tapi nanti waktu ulangan tidak ada kalkulator, nanti angkanya kecil. Itu nggih. Yang kedua, kelas 2 berarti antara 20 sampai 29 berapa ya kira-kira? Nanti bisa dicari 24,5. Iya. Kemudian antara 30 sampai 39 berapa? 34,5. Berikutnya 44,5. Seperti itu. Terakhir 54,5. Gitu ya. Itu untuk data yang pertama, untuk kotak yang pertama. Untuk yang berikutnya, FI kali XI. FI-nya sudah kita dapatkan dari perhitungan itu. FI-nya berapa? Jadi masing-masing ini. Nanti dikalikan. 3 dikalikan 14,5. Saya tulis di sini 3 dikalikan 14,5. Hasilnya berapa kira-kira? 43,5. Kemudian bawahnya 7 kali ini hasilnya 171,5. Nanti bisa dicari sendiri seterusnya. Buka sudah mencarinya. Kemudian kita jumlah. Kita jumlah sigmanya berapa ya? Yang ini perlu dijumlah enggak boleh, tapi nanti kita tidak menggunakan jumlah yang di sini. Kita hanya menggunakan jumlah XIFI. Kalau dijumlah hasil akhirnya 1530. Nanti bisa dicek. Oke. Setelah itu kita baru bisa mencari rata-rata. Jadi jumlah seluruhnya yang ada di sini 1530 dibagi dengan frekuensinya jumlah. Frekuensi ini dibagi dengan 40. Hasilnya berapa ya kira-kira? 38,25. Jadi min dari data di atas adalah 38,5. Seperti itu. Jelas ya? Oke, nanti bisa dicoba di rumah. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, kita belajar masalah median. Apa itu median? Median adalah nilai data tengah dari ukuran sebaran data setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi datanya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, baru dicari nilai tengahnya. Oh, angka tengahnya dinamakan median. Rumusnya ini data tunggal dan ada data kelompok nanti. Data tunggal genap, ini data kelompok. Jelas? Untuk mempermudah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukan median data berikut. Yang A, 5, 3, 4, 2, 8, 7, dan 5. Tadi syaratnya diurutkan dulu datanya dari yang kecil ke yang besar. Yuk kita urutkan. Data yang paling kecil berapa? 2. Ini, ya kan?
Terus ada 3. Ini ada lagi 3. Tidak ada. 4. Ada 5-nya 2. Saya tulis 5. 6 tidak ada. 7 ada 1. Kemudian 8. Oke, semua sudah lengkap. Kalau kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Gitu ya. Kalau mau mencari nilai tengah setelah diurutkan, boleh seperti ini, paling gampang. Jadi sebelah sini angka 2 saya tutup dengan ini. Nanti kalian bisa tutupnya dengan tangan kiri. Yang ini saya tutup dengan tangan kanan. Oke. Satu lagi ke depan. Berarti ini yang ditutup 3. Maksudnya tahu? Oh, ini tak tutup. Berarti dengan 4 yang sebelah sini. Oh, ternyata yang paling tengah adalah 5. Berarti mediannya yang A adalah 5. Jadi mediannya sama dengan 5. Seperti itu ya. Jadi ditutup satu dengan ini. Kemudian lagi ini dengan ini dengan ini. Wes, gampangannya seperti itu. Jelas ya? Oke, yang B sekarang. Datanya diurutkan dulu. Datanya diurutkan dari yang kecil. 2. Lagi, setelah 2 ada 4. Ada 4, 2. Kemudian ada 5-nya 2. 6-nya tidak ada 7. Ada 8. Ini 2 dengan 8 ditutup. 8 dengan 4 ditutup. 5 dengan 4 ditutup. Loh, ada 2 data yang di tengah. Ada 2 data yang di tengah. Berarti min-nya mana? Min-nya dicari rata-ratanya. Jadi 5. Median maksud saya. 5. Ini data yang pertama. Ditambah dengan 5. Dibagi dengan 2. Berarti 5 tambah 5, 10. Dibagi 2 hasilnya 5. Mediannya yaitu 5. Seperti itu. Jelas? Oke, kita lanjutkan untuk data yang kelompok. Untuk median data kelompok agak sedikit butuh perhatian. Misalnya diketahui data frekuensi tinggi badan dalam sentimeter dan frekuensi. Kalau mencari min tadi dirumuskan ME sama dengan TB plus N per 2 min FK per F kali P. TB itu apa ya? Perhatikan sebentar. Jadi seperti ini. Awalnya kita harus menjumlah seluruh frekuensi, jumlah frekuensinya. Berapa semuanya? Jadi dari 4, 7, 12, 13, 10, 6, sama 3 dijumlahkan semuanya. Berapa? 4, 7, ada? Oke, 55. Nanti kalau Bu Ika salah bisa dicek, bisa WA Japri lewat Bu Ika. Bu Ika akan koreksi. Median adalah nilai tengah. Setelah dijumlahkan dari 55 itu tengah-tengahnya berapa ya? Jadi 55 dibagi 2. Hasilnya 20 berapa? 7,5. 27,5 itu untuk menentukan letak. Menentukan letak mediannya. Caranya bagaimana? Dilihat frekuensi. 27,5 itu tempatnya di mana ya kelasnya gitu. Jadi 4 ditambah 7 berapa? 11. 11 belum. Kan kita mencari angka yang data yang ke 27,5. Anggap aja 28 boleh lah. Ini baru 11 kalau dijumlahkan. Ditambah lagi dengan 12 baru 23. Oh belum, ini 27,5.
ditambahkan lagi dengan 13. 23 ditambah 13 ada 36. Oh, datanya median berarti di sini. Berarti kita lingkari kelas yang letaknya median. Jadi nanti kita fokusnya hanya pada lingkaran biru yang Dwika lingkari. Tidak melihat kelas yang lain, hanya melihat kelas ini. Fokus ke sini. Oke, bisa menentukan kelas yang median tadi. Saya ulangi. Semua dijumlah ada 55. Karena median adalah nilai tengah, maka 55 dibagi 2 hasilnya 27,5. Datanya median nanti berada di kelas yang frekuensinya 27,5. Kita hitung dari atas. 4 tambah 7 baru 11. Belum, padahal kita mencari yang ke 27,5. Ditambah lagi 12 baru 23. Ditambah lagi 13 sudah 32. Oh, berarti datanya di sini. Seperti itu. Oke? Sip. Berarti kita fokusnya di sini. Nah, sekarang lihat rumusnya. Ada TB. Bu, TB itu apa? TB itu tepi bawah. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Dicarinya bagaimana? Melihat kelas yang Dwika lingkari biru tadi. Tepi bawahnya itu berarti batas bawah. 156 adalah batas bawah. Kalau tepi bawah itu berarti 156 dikurangi 0,5. Bu, dari mana dikurangi 0,5? Itu sudah rumus. Nanti bisa kita bahas di luar pembelajaran ini. Oke ya. Saya ulangi, 165 itu batas bawah yang sebelah sini. Dikurangi 0,5. Hasilnya berapa? 155,5. Oke. Deal ya. Saya tulis. Sebentar. TB-nya 155,5 ditambah N. N itu jumlah semuanya tadi, sigma. 55 per 2 min FK. Bu, apa ya FK? Oke, FK itu apa? Saya kasih panah ke sini. FK itu adalah jumlah semuanya frekuensi sebelum kelas yang dimaksud. Jadi seperti ini. Ini kelas yang kita gunakan untuk mencari median. Berarti kita menjumlahkan frekuensi sebelumnya. Jadi 4 ditambah 7 ditambah 12. 4 ditambah 7, 11 ditambah 12 ada 23. Seperti itu. Udah? Jelas? Oke, kita masukkan ya. 23 per F. F itu apa? F ini adalah kelas frekuensi kelas median ini. Jadi 13. Saya panah ya pakai biru biar jelas. F itu adalah ini. Oke, tutup, kalikan P. P apa P? P panjang kelas. Panjang kelas bagaimana mencarinya? Kita bisa menghitung kan? Kemarin panjang kelas antara 141 sampai 145. Jadi berapa? 141, 142, 143, 144, 145. Berarti panjang kelasnya P-nya adalah 5. Jelas? Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita menyelesaikannya 155,5. Jadi kita mengerjakannya yang di dalam kurung dulu, yang di dalam kurung dan perkalian baru nanti dijumlahkan ke depan. Seperti itu. 55 dibagi 2 tadi 127,5 dikurangi 23 dibagi 13. Nanti hasilnya dikalikan dengan 5. Boleh menggunakan kalkulator untuk mengecek. Hasilnya 1,7.
ditambahkan dengan baru ditambahkan dengan depan, hasilnya 157,2. Inilah mediannya. Oke. Nah, untuk mengecek betul tidak hasil kita 157,2, betul tidak ya, kita harus melihatnya ke kelas yang tadi. Ke kelas ini. Kita kan fokusnya ke kelas yang ini. Jadi jawabannya ini harus di antara 150 sampai 60, harus di sini. Bu, kalau jawabannya misalnya 140, benar apa salah? Yo, pasti salah. Wong mediannya di antara ini kok. Berarti jawabannya harus di antara 156 sampai 160. Itu bisa menggunakan untuk mengecek jawabannya. Seperti itu. Nanti kalau ABC gampang. Jadi misalnya ada ABC, ada pilihan ganda, jawabannya tidak di kelas itu, berarti dieliminasi aja. Tidak betul berarti, pasti itu sudah pasti. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Yang terakhir kita akan membahas masalah modus. Modus ini, apa sih modus itu? Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang paling banyak keluar dari suatu ukuran data. Rumusnya apa? Kalau data tunggal, kita hanya bisa melihat frekuensi aja. Frekuensinya paling banyak yang sering muncul. Modus iki izin terus keluar, oh berarti ada sesuatu. Oh, keluar terus, berarti dia keluar, kelihatan terus. Sedangkan modus untuk data kelompok TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas dengan sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi selisihnya dengan sesudahnya. Lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Yang nomor 1, tentukan modus data berikut. Yang A, coba dicek modusnya berapa ya kira-kira yang sering muncul. Sing metu wae mana? 4. Nah, berarti modusnya 4. 4 kan sering muncul, 2 hanya sekali, 5 hanya 2 kali, seperti itu. Oke, jelas ya. Yang B, modusnya 10, boleh? 10 2 kali muncul, Bu. Oke, 10. Bu, 11 juga 2 kali muncul, berarti 11 juga modus. Nah, seperti itu. 13, 14, 15 enggak. Berarti modusnya 10 dan 11. Oke, deal. Terakhir kita bicara tentang modus untuk data kelompok. Modus untuk data kelompok, kalau dilihat dari data ini, modus itu yang paling muncul. Frekuensinya paling banyak, berarti frekuensi yang paling banyak mana ya? Ini 23. Yuk kita lingkari kelas yang 23. Nah, sama dengan tadi. Fokusnya kita hanya berada pada lingkaran biru. TB-nya apa yang tadi TB? TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Berapa berarti? 84 dikurangi 0,5 hasilnya 83,5. Oke, saya masukkan. 83,5 ditambah D1. D1 itu selisih ini. Selisih antara kelas ini dengan atasnya, itu D1, berarti 23 dikurangi 12. Berapa ya? Berapa? 11. Itu D1, D2 ini. D2 23 dikurangi 10. Berapa? 13. Kita masukkan 11 per 11 plus 13 kalikan P, panjang kelas kita hitung dari ini atau atas. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti ada 8. Oke, jelas? Seperti tadi 85,5 kita selesaikan dulu yang ada di
dalam kurung plus 24 kalikan 8. Gitu ya. Hasilnya 83,5 plus 3,67. Hasil akhirnya adalah 87,17. Oke, ini hasil akhirnya. Kita cek seperti tadi. Apakah betul hasil akhir ini berada di antara 84 sampai 91? Ya, kalau betul berarti ini adalah hasil akhir yang tepat. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.